Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ini adalah pertemuan kedua setelah kita melakukan eh, seminar usulan penelitian tesis. Minggu lalu saya lebih banyak eh, mencoba mempraktikkan hal-hal teknis yang terkait dengan bagaimana pengutipan, bagaimana mencari sumber, dan juga yang lain-lainnya. Nah, saya ingin hari ini Anda yang menyampaikan masalah apa yang menurut Anda susah ketika Anda menyampaikan, ketika Anda akan mengerjakan tesis, kemudian apa yang bisa saya bantu untuk menjelaskan materi yang sulit itu. Ya, oke. Saya minta siapa saja terserah. Mau siapa dulu? Boleh. Kalau tidak ada yang bertanya berarti tidak ada masalah. Ya, ya, Pak Cecep, silakan Pak Cecep. Gimana Pak? Video ini saya rekam sengaja, seperti biasa saya akan uploadin di YouTube supaya Anda nanti bisa eh, mengulang dan mengulang kembali kalau ada hal-hal yang penting untuk Anda pelajari. Ya, Pak Cecep tadi jadi tanya enggak Pak ya, Pak? Kalau gitu saya dulu Bapak. boleh, silakan Pak. Sebenarnya untuk menentukan ini Pak, rumusan masalah Hmm. itu yang paling tepat dengan tema kita. Misalkan saya ya Pak ya, saya sekarang dirubah tidak moderasi lagi tapi keteladanan guru mengimplementasikan akhlakul karimah. Sekarang diganti itu pas waktu pengujian kemarin. Nah, untuk menentukan rumusan masalah yang di situ sangat sesuai, Pak, yang bersesuaian dengan tema itu mohon caranya, Pak. Misalkan kita sudah tahu variabelnya di situ keteladanan sama apa itu akhlakul karimah dan implementasi. Cara untuk menentukan yang sangat sesuai dan nanti pembahasan untuk yang dikatakan pembahasan ini lengkap itu bagaimana, Bapak? Oh, sebetulnya kalau dari judul kita bisa eh, mengeceknya dengan apa ya? Dengan melihat variabel yang ada dalam judul tersebut, Pak. Jadi kalau judulnya nggak ada ya susah juga gitu. Contoh, saya pengen dari Pak siapa Basan? Pak Buat. Ya. Lengkapnya apa judulnya, Pak? Judulnya kemarin hanya dikasih keteladanan guru mengimplementasikan akhlakul karimah, Pak. Hmm. Itu rumusan Pak, masalahnya apa aja, Pak? rumusan masalahnya seingat saya tujuan yang saya ini, Pak ya, yang saya tulis bagaimana tujuan ini, tujuan implementasi guru tentang akhlakul karimah, terus uh, apa ini hambatan dan evaluasi tentang implementasi akhlakul karimah pada sekolah sanawiyah Ibadur Rahman Oke. itu. Terus yang nomor tiga Pak, yang nomor dua tadi, yang nomor pertama tujuan, yang nomor dua di situ memahami tentang praktek daripada cara pengimplementasian atau strateginya yang diterapkan pada sekolah itu Hmm. gitu. Oke. Saya sampaikan begini ya, ini tolong jadi perhatian semua. Kalau yang namanya rumusan masalah, sebenarnya Pak, rumusan masalah itu adalah judul itu sendiri. Ini tolong diperhatikan dulu ya. Ada rumusan masalah, ada pertanyaan penelitian. Kalau rumusan masalah, kalau judulnya adalah seperti tadi, berarti itu sebenarnya tinggal ditambahkan saja kata bagaimana di awal katanya itu sebenarnya sudah apa? Sudah rumusan masalah.
Tetapi ketika diturunkan rumusan masalah itu menjadi pertanyaan penelitian, baru mungkin yang tadi dimaksud oleh Pak Fuad itu adalah pertanyaan penelitian. Gitu. Jadi Iya, Pak. jadi pahami ini teman-teman semua ya, tolong di apa di Contoh dicamkan maksudnya ya. bahwa rumusan masalah itu sebenarnya adalah apa yang kita pertanyakan dalam materi di judul tersebut. Betulnya begitu, ya. Tetapi ketika bicara, Pak, ketika ada pointer-pointer bla 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 yang di bawah itu adalah pertanyaan penelitiannya. Oh iya. Pertanyaan Ya penelitian berarti itu untuk menjelaskan rumusan masalah, hakikatnya begitu, Pak. ya. Ya itu mungkin pointer itu Pak yang saya maksud itu Nah, supaya pada rumus masalah itu menjadi sesuatu yang lengkap di situ betul. terbatas gitu loh Bapak. Oke, saya Ya, mau menyampaikan sebuah contoh, contoh sebuah apa ya, sebuah contoh penelitian ya, ya penelitian Bapak. yang mudah-mudahan nanti bisa Anda pelajari untuk lihat dulu isinya. Oke, saya mau ambil contoh dulu yang kualitatif. Oke, kualitatif ya. Kalau kualitatif, saya ngambilnya bukan skripsi. Sorry, bukan tesis, tapi saya mau ambil contohnya skripsi. Tapi secara metodologi penelitian, skripsi ini luar biasa, bagus dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, secara metodologi penelitian. Silahkan lihat slide ini. Aku nggak bisa lihat Pak. Paling kurang lima menit Nah, ini nyampe Pak. Aduh, oke, Bapak Ibu, Anda boleh lihat ini pernah saya kirimkan pada Anda di eh, lama-lama ya sebelum-sebelumnya. Judul skripsinya itu adalah implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan di Sekolah Dasar Kanisius Sorowajan, Banguntapan, Bantul. Anda jangan terkecoh dengan, ah Pak itu mah skripsi, bukan tesis. Nah, jangan terkecoh dulu itu. Jangan terkecoh dulu itu. Tapi Anda lihat bagaimana rundown, sistematika, dan penjelasan dari penelitian ini secara metodenya, secara metode, ya, secara metode. Oke, pertama saya ingin masuk ke bagian eh, apa? Karena ini kualitatif, Bapak Ibu, kualitatif. Kita lihat dulu yang namanya pendahuluannya. Ini pendahuluan. Ingat, coba dilihat baik-baik. Ini saya sering temukan dalam penelitian Anda atau dalam tulisan artikel, dalam tulisan proposal Anda, itu gaya penulisan pengutipan yang double antara body note dengan footnote, ya. Nah, ini yang kalau seperti ini nih, ini gayanya gaya Harvard, oke? Gaya Harvard. Kenapa gaya Harvard? Karena di sini ada nama, ada tahun, ada halaman buku yang diikuti. Bentuknya seperti ini. Berbeda dengan gaya APA atau American Psychological Association, itu hanya nama dengan tahun saja. Tapi bentuknya sama-sama body note. Oke. Nah, sementara yang digunakan oleh Samsul Ulum untuk tesisnya dia menggunakan sistem footnote. Dan footnote-nya saya bilang kemarin menggunakan teknik Chicago Manual of Styles 17 edition full note. Ya, ini perhatikan betul teknis-teknis pengutipan begini. Karena kalau Anda copy paste dari artikel, dari skripsi, dari proposal yang lain, kemudian Anda masukkan ke dalam tesis Anda, kemudian Anda tidak baca lagi, Anda ditemukan oleh penguji, Anda copy paste, habis semua itu. Dan saya dapatkan itu ketika kemarin ujian proposal. Gitu. Makanya betul-betul jangan jangan copy paste lah, lebih baik baca, perbaiki, baca bukunya. Saya sudah sampaikan link buku-buku yang gratis yang Anda tinggal mau baca, ya. Oke, Anda lihat ini kata pengantar untuk latar belakang. Ini pendahuluan latar belakang. Di sini ini masih bicara umum, pendidikan ya. Saya tidak menyebutkan dulu isinya dulu deh. Saya hanya ingin menjelaskan dulu apa yang tadi dimaksud dengan rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian.
Bapak Ibu, dalam penelitian lapangan, mohon ada pernyataan di dalam tulisan Anda tentang bahwa Anda melakukan studi pendahuluan. Ini tolong di ini dulu dilakukan dulu studi pendahuluan. Seperti ini kalimatnya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, SDN, sekolah dasar yang berupaya menanamkan karakter peduli lingkungan. Nah, ini berarti dia melakukan studi pendahuluan dengan wawancara dan observasi. Ini dicantumkan di mana? Di latar belakang masalah. Jadi bahasa sederhananya begini. Anda bagaimana tahu di lokasi penelitian itu ada masalah dan cocok ditempatkan untuk ditulis dalam tesis Anda ketika Anda tidak melakukan studi pendahuluan. Ketika kemarin saya bimbingan, ada bimbingan saya tuh, saya tanya, Anda sudah ke sana belum untuk observasi dulu wawancara? Belum, Pak. Terus kenapa Anda bikin proposal dulu? Ini mah bikin aja dulu, Pak. Nanti kalau mau tesis ke sini ke sana. Nah, ini problem juga. Gimana kalau kemudian kenyataannya pada saat datang ke lapangan ternyata masalahnya nggak ada? Itu kan repot tuh. Gitu, ya. Jangan mengada-ngada masalah, ya. Kita teh hidupnya udah susah gitu ya. Masalah diada-adain lagi. Itu, ya. Oke, ini masih tentang awalan. Ya. Dalam penelitian kualitatif atau juga kuantitatif di proposal yang dibuat atau di buku pedomannya memang disatukan antara penulisan proposal kualitatif dengan kuantitatif. Walaupun sebetulnya kalau menurut saya memang harus dibedakan. Tapi tidak masalah lah. Saya mau ikut dulu dengan buku pedoman. Ya. Ada yang disebut dengan identifikasi masalah. Sebetulnya mau di kualitatif, mau di kuantitatif, sebetulnya identifikasi masalah itu menjadi bagian penting dari kita menemukan apa yang akan kita teliti lebih lanjut. Bapak Ibu, kualitatif itu isinya tentang bagaimana mengeksplorasi sesuatu, ya. Jadi apa yang kita lihat dieksplorasi artinya didalami. Makanya kalau di kualitatif itu sifatnya mendalam, gitu. Nah, boleh jadi terjadi perubahan judul, perubahan masalah, perubahan teori yang dipakai pada saat Anda melakukan penelitian kualitatif. Ini buat teman-teman mahasiswa 3B yang kebetulan penelitiannya kualitatif, saya ingatkan dari sekarang, Anda jangan alergi pada saat Anda melakukan penelitian, ternyata fokus masalahnya menjadi berbeda dengan apa yang direncanakan di awal. Oke. Kenapa? Karena penelitian kualitatif itu karena settingnya natural, settingnya itu alamiah, maka Anda tidak memiliki kewenangan untuk melakukan treatment atau perlakuan terhadap apa yang terjadi itu. Berbeda dengan di kuantitatif. Kalau kuantitatif ada istilah eksperimen. Kalau eksperimen itu berarti Anda mengkondisikan seperti ini ada kelas kontrol, ini ada kelas eksperimen contohnya. Nah, hanya untuk nanti ketika Anda memberikan eh, apa model pembelajaran A kepada kelas eksperimen dengan eh, tidak memberikan metode A pada kelas kontrol, kira-kira hasilnya seperti apa? Nah, itu berbedanya di situ kalau di kuantitatif dengan di kualitatif. Nah, pada saat Anda mengidentifikasi masalah, maka sebetulnya masalahnya sudah ada di dalam rumusan ada dalam latar belakang masalah. Di identifikasi masalah itu Anda hanya menyebutkan pointer-pointer yang itu adalah pointer masalah. Ya, makanya sifatnya sangat sederhana. Dan ini menyebutkan hal-hal yang pada petik negatif hasilnya. Seperti contoh di sini nih. Sekolah Dasar Kadisius Sorawajar sudah berupaya melaksanakan penanaman karakter peduli lingkungan. Namun dalam pelaksananya masih terdapat kendala, yaitu belum semua siswa secara konsisten dapat menerapkan karakter peduli lingkungan. Oke, ini adalah satu identifikasi masalah. Hal negatif yang terjadi, yang kemudian Anda urutkan, ini harus saya selesaikan. 2. Oknum siswa masih asal membuang sampah tanpa memperhatikan jenisnya, meskipun sudah disediakan tempat sampah terpisah.
3, toilet sekolah belum bersih secara maksimal. Toilet siswa putra masih bau pesing. 4, ruang perpustakaan belum layak dan memadai untuk dijadikan sebagai ruang baca. Ini adalah gambaran dari identifikasi masalah berdasarkan uraian di latar belakang masalah. Jelasannya ada di sini. Lalu karena ini penelitian kualitatif, maka ada yang disebut dengan fokus penelitian. Nih, di dalam penulisan fokus penelitian itu, kalau dalam bahasa sederhananya, kita itu membatasi masalah penelitian. Jadi kalau dalam kuantitatif ada pembatasan masalah. Oh ya, Bapak Ibu yang kuantitatif, ingat lihat di dalam tesisnya pasti ada pembatasan masalah. Di kualitatif istilahnya namanya fokus penelitian. Jadi saya sekarang lagi banyak ngobrolin dulu tentang kualitatif ya. Lalu setelah di fokus penelitian itu ada rumusan masalah. Nah, ini yang tadi ditanyakan oleh Pak Fuad ya. Rumusan masalah itu apa sih Pak? Nih, lihat. Rumusan masalah cuma satu Pak. Nih, cuma satu rumusan masalah. Jadi kalau ditanya rumusan masalahnya apa? Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat diambil rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi pendidikan peduli, karakter peduli lingkungan di sekolah dasar Kanisius Rawajan Banguntapan. Segini saja itu sudah rumusan masalah. Satu, Pak. Di kualitatif. Loh, Mohon maaf Bapak, kenapa? mohon maaf, Ya, saya salah Bapak. Tapi kita itu selalu diberi pengertian bahwa rumusan masalah itu minimal 3, Pak. ya itu dia. Istilahnya bukan rumusan masalah sebetulnya, tapi pertanyaan penelitian. Jadi Oh, rumusan masalah itu sebetulnya judulnya sendiri, cuma ketika di breakdown, nah orang itu sering kali, kalau saya ya, saya selalu melihat, Pak, saya melihat tesis yang lain kok rumusan masalah itu jadi banyak. Itu dia masalahnya. Masalahnya adalah nggak ngerti rumusan masalah, itu Pak. oh iya Pak. Rumusan masalah itu satu, Tapi Pak. waktu saya ini Pak, Rumusan masalahnya satu, namun untuk menjelaskan rumusan masalah itu kemudian di breakdown lah menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian. Gitu, Pak. Nah, coba lihat. Kalau bayangin Pak, kalau rumusan masalahnya banyak, Anda juga bakal pusing Pak, karena setiap rumusan masalah juga mengandung masalah, mengandung uraian yang Nah, harus dijelaskan. yang sementara kita itu kemarin kan diginikan Pak ya, Hmm. identifikasi masalah kalau bisa lebih dari 7, terus rumusan masalah paling minimal itu 3, nanti akan dijawab di kajian teorinya. Oke, saya paham Pak. Biasanya itu madhabnya ya, madhabnya supaya madhab ingin detail. Aduh. Jangan khawatir, jangan alergi kalau ada yang nyebutin rumusan masalah di kualitatif itu harus 5 contohnya. Oke, tapi saya lebih sepakat menyebut bahwa konsepnya bukan rumusan masalah, tapi pertanyaan penelitian. Sementara rumusan masalahnya itu ya judulnya itu masalah gitu, Pak. Mungkin lebih logik ya, lebih apa? Ya Pak, Lebih paham, make paham, sense paham. maksud saya begitu. Ya. Jadi sebetulnya kan begini Pak, kalau Anda ditanya, Pak penelitian itu dalam rangka apa sih? Dalam rangka menjawab rumusan masalah. Rumusan masalah itu apa? Lah sebetulnya judul itu juga sudah harus mengandung masalah. Bapak Iya. Ibu, judul itu harus mengandung minimal 3 hal. Ini saya tekankan nih. Satu, mengandung variabel pasti. Variabel itu apa? Yang diteliti. Oke. Yang kedua, mengandung metode. Mengandung metode itu maksudnya apa? Dari judulnya sudah kelihatan. Kira-kira metode apa yang digunakan dalam penelitian ini. Yang ketiga adalah mengandung masalah, Pak. Gitu loh. Jadi judul Anda itu disebut judul kalau mengandung variabel, metode, dan masalah. Gitu. Ini baru kita bahas satu saja, perdebatannya sudah mulai panjang. Ya sudah, nggak apa-apa lah. Ya. Kalau ada yang ingin membreakdown rumusan masalah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, kata pembimbingnya untuk sementara ikuti aja dulu. Oh iya Pak. Walaupun sebetulnya kalau saya menganggapnya itu bukan rumusan masalah, tapi pertanyaan penelitian. Gitu.
Ya. Ya, ya Pak. Makasih Pak. Yo, maka lihat di sini bagian setelah rumusan masalah kan tujuan. Nah, tujuan itu di sini berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian adalah untuk, nah, Bapak Ibu, tujuan penelitian itu selalu dalam bentuk kalimat berita, pernyataan. Ya. Kalimat rumusan masalah selalu dalam bentuk kalimat pertanyaan. Ini sudah tuh. Ini pertanyaan, ini pernyataan. Oke. Dan harus relate, sama, nggak boleh beda. Rumusannya ke situ, ya tujuannya juga ke situ. Gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi yang namanya manfaat penelitian. Ini salah nih nulisnya ya, bukan teoritis, tapi teoretis yang betul. Bapak Ibu, istilah teoretis itu sebetulnya manfaat yang harus didapatkan karena pengembangan dan pendalaman pengetahuan di bidang itu. Makanya dia di sini. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu pendidikan atau menambah kajian ilmu pendidikan. Jadi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan itu teori, secara teori, Pak, secara teori. Berbeda secara praktis. Kalau praktis itu berarti ketika Anda menyusun tesis ini, ada nggak sih manfaat yang langsung bisa dirasakan oleh pihak eksternal atau pihak Anda sendiri sebagai peneliti? Di sini disebutkan bagi kepala sekolah apa, bagi guru apa, bagi siswa apa. Ini hanya disebutkan 3 saja. Tapi ingat Pak, penulisan manfaat ini nggak boleh sembarangan. Nggak boleh copy paste juga dari tesis yang lain. Kenapa? Karena boleh jadi yang akan Anda harapkan dari tesis Anda beda dengan yang orang lain harapkan dari tesis yang dia buat. Begitu. Ya. Ini untuk manfaat. Oke. Lalu ada istilah lagi, yaitu kalau di proposal adalah kajian teori ya, kajian teori. Ya, Kajian kajian teori itu teori. sebetulnya, Bapak Ibu, ataupun kerangka berpikir, itu deskripsi dari penjelasan bab 2 secara panjang lebar. Kalau di sini disebutkan apa? Kajian pustakanya didetailkan, Pak. Dimulai dari penjelasan tentang pendidikan. Ini panjang sekali nih kalau bab 2. Tapi sebetulnya kalau saya sih lebih sepakat menjelaskan bab 2 atau kajian teoretik itu jangan yang tidak ada hubungannya dengan variabel tesis Anda. Jangan sekali-kali memasukkan teori yang tidak ada hubungannya dengan konten dari judul Anda sendiri. Gitu. Sini ada komponen, ada lingkungan. Saya tidak akan bahas dulu itu. Tapi yang pasti setiap komponennya dibahas. Untuk lebih mudahkan, saya masuk ke daftar isi ya. Nah, kira-kira itu. Daftar. Ah, ini daftar isinya. Lihat. Untuk kajian pustaka, dia ngebahas tentang deskripsi teori, ada tinjauan tentang pendidikan, tinjauan tentang pendidikan karakter peduli lingkungan, ada tinjauan tentang kurikulum dan pengembangan kesehatan lingkungan sekolah. Hanya 3 topik ini saja. Lalu ada kerangka pikir, Pak. Jadi kalau di dalam deskripsi teori, Anda menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian Anda. Dibahas. Dan selalu di ujungnya Anda jelaskan apa simpulan Anda, analisis Anda dari semua pembahasan itu yang itu akan menjadi teori Anda yang akan Anda pakai dalam menjelaskan bab 4 nanti. Di sini ada kerangka berpikir, ada kerangka pikir, ada alur pikir penelitian, ada pertanyaan penelitian. Ini kalau ini sudah di breakdown lagi satu persatu, Pak. Ya, coba kita lihat satu persatu, Pak. Halaman 36. Sudah 36 ya barusan. Nah, ini Pak, kerangka pikir. Ini juga masih
banyak yang kemudian bertanya-tanya, Pak, saya nulis kerangka pikir itu harus kayak gimana dan lain-lainnya. Sebetulnya di dalam proposal itu di dalam buku pedoman juga ada penjelasan itu. Tapi saya mau langsung ke prakteknya saja. Pertama, kerangka pikir itu adalah menjelaskan tentang apa langkah-langkah cara berpikir Anda untuk menjelaskan masalah yang terdapat dalam judul tersebut. Sini dijelaskan. Tuh. Jadi tetap bicara tentang teori-teori dasar. Kemudian di sini ada juga apa yang sudah dilakukan dan bagaimana menjelaskan itu. Nah, ini ada kekurangan kalau menurut saya. Salah satu kekurangannya adalah, ini Pak, ketika di sini alur pikir penelitian itu dipisahkan dengan kerangka berpikir. Di dalam pedoman tesis yang dikeluarkan oleh kampus, saya melihatnya kerangka pikir itu plus dengan alur. Jadi intinya, selesai Anda menjelaskan tentang kerangka berpikir, Anda harus buatkan bagan ataupun juga gambar yang itu adalah bagaimana cara Anda melihat masalah dari judul Anda sendiri. Sehingga lahirlah gambar-gambar begini, Pak. Tuh. Tuh, Pak. Jadi nanti pada saat Anda menjelaskan bab 3 dan bab 4, itu tidak keluar dari ini. Jadi kalau kita bahas bahwa bab 1, bab 2, 3, 4, 5 itu harus sistematis, harus runtut, ya, berarti cara berpikirnya pun harus runtut, Pak. Termasuk ketika Anda membuat di bab 2 ini tentang kerangka berpikir, ini kalau di tesis skripsi ini di bab 2. Kalau kemudian Anda lihat nanti di tesis Anda itu di bab 1, Anda jangan kaget ya, simpan saja di bab 1. Ini gambarnya harus ada muncul juga, Pak. Setiap tesis dengan judul mau kualitatif atau kuantitatif bisa jadi berbeda-beda gambar dari kerangka berpikir. Makanya tidak bisa disamakan. Iya jadi mah ada sarua ya sih karena lamun dijieun gambar itu bakal sarua oge. Ya enggak juga, tergantung apa? Tergantung teori yang dipakai juga. Gitu. Seperti ini ketika bicara tentang pendidikan, di sini ada keterkaitan tujuan, isi, metode, alat, lingkungan pendidik dan peserta didik. Maka ini adalah bagian dari cara bagaimana menerapkan pendidikan karakter terkait dengan pendidikan lingkungan yang akan fokus pada 3 hal, pengembangan kurikulum, pengembangan proses, dan pengembangan kesehatan lingkungan. Yang ini akan dibahas nanti di bab 3 terkait dengan instrumennya, di bab 4 terkait dengan temuan dan hasilnya. Itu kan dari sini, Pak, dari kerangka berpikir. Jadi jangan dianggap sepele ketika bicara kerangka berpikir itu. Justru Anda tidak akan bisa masuk pada pembahasan bab berikutnya ketika Anda tidak bisa membreakdown, menjelaskan, mengelaborasi dari kerangka pikir ini. Begitu. Maaf, Bapak. Ya. Gambar kerangka berpikir yang di situ itu kan berarti dari pointer-pointer atau sub-sub daripada yang di daftar isi tadi itu, Pak. Contohnya kayak tujuan pendidikan, dia berarti menyangkut pada peserta didiknya. Nah, dari kita menganalisa bahwa tujuan pendidikan terus nanti itu berarti hubungannya sama peserta didik, ini di sini malah sampai pada lingkungan, sampai alat pendidikan itu berarti kan betapa dia detailnya gitu loh, Pak. Ya, betul. Betul, Pak. Karena Nah, komponen terus pendidikan itu kan juga menyangkut komponen-komponen ini semua kan? nah, itu Pak, yang biasanya kita itu kalau sudah menjelaskan misalkan secara teoritis atau teologis itu kan sudah berat. Misalkan latar belakang tuh minta seperti itu berarti kita itu kan sudah di latar belakang sudah sempurna banget Pak, seakan-akan Oke. gitu. Betul. Tapi sebetulnya gini deh, kalau saya sih ingin kalau tesis itu harus dibawa happy ya. Kira-kira apa yang bisa saya kerjakan untuk itu? Nih Pak, saya selalu bilang mudahkan dan jangan dipersulit. Caranya gimana? Saya kasih tahu nih caranya. Saya pengen tahu dulu nih judulnya Pak siapa tadi? Pak Fuad. Apa? Coba tulis Pak. Keteladanan di sini Pak. Di sini aja saya nulis ini. Ada kan? Keteladanan guru Guru. mengimplementasikan Hah?
mengimplementasikan. Kok judulnya kayak kata kerja gini gimana sih? Tahu, Pak. Implementasikan. Nanti saya roba deh. Iya, akhlakul karimah, Pak. Terus Itu saja, Pak. keteladanan guru mengimplementasikan akhlak karimah. Begitu. Iya, Ya. iya, Pak. Penelitiannya di mana itu? Ini, Pak, Hah? bentuknya, perubahannya. Penelitiannya di mana? Ibadur Rahman, MTS, Pak. Ini kualitatif. Ya, Jenisnya apa, Pak? studi, Pak. Studi kasus. Ya, Ibu Bapak yang kebetulan kualitatif, hati-hati Anda harus memastikan jenis apa di penelitian Anda. Ya, jangan sampai kualitatif, deskriptif, nah, itu keliru, Pak. Keteladanan guru mengimplementasikan akhlakul karimah di MTS Ibadur Rahman. Cuma segini doang, Pak. iya. Kalau ada revisi sekalian, Pak. Di situ ya, Kota Sukabumi. Wani Piro. Kota Sukabumi. Nah, keteladanan guru mengimplementasikan akhlakul karimah. Kok saya jadi harus mikir ya? Ini saya bukan berarti ingin apa ya, berkonflik dengan persoalan judul dari penguji Anda, bukan. Tapi maksud saya, apa landasan teoritisnya kok sampai judulnya begini? Artinya kan kalau judul itu harus memang arahannya jelas, Pak. Nah, Nah, maksud waktu saya, itu, begini, Bapak. ya Apakah nggak ada tambahan tentang karakter harus, atau mengembangkan atau apa? ya, Dijawabnya, akhlakul karimah itu sudah otomatis dia karakter. Nah, terus apakah implementasi itu misalkan mengembangkan atau meningkatkan pada akhlakul karimah? Nggak usah ada seperti itu, karena oke, tujuan pendidikan itu ya memang mengembangkan atau meningkatkan itu. oke. Coba Ya, ada nggak yang lain yang kebetulan judulnya kualitatif juga? ayo teman-teman yang berkasus-kasus seperti saya. Strategi Apa, Pak? strategi internalisasi Hah? Coba saya tulis. Punya siapa ini? punya saya yang sama Bapak diituin. Siapa ini? Pak Ngaku-ngaku deh. Kade. Coba ulangi, Yang Pak. sama Rahman, Bapak Pak. direvisi. Pak Saifur Rahman itu, Pak. Oh, Saifur Rahman. Oke. Gimana, Pak? Ya malu. Strategi internalisasi nilai-nilai karakter Strategi internalisasi internalisasi ya, internalisasi. nilai-nilai karakter Oke. Karakter apa? nilai-nilai karakter religius peserta didik. Nah, ini kan lebih apa ya? Lebih fokus, Pak. Ini yang akan kita hantam gitu. Peserta didik melalui pembiasaan melalui pembiasaan, melalui program pembiasaan melalui Islami program pembiasaan Islami di di SMP Plus Nurul Huda. mana, Pak? Sukabumi, Pak. Di Sukabumi itu lega, Pak. Kecamatan kayak apa kayak gitu. Kecamatan Cicantaian, Nah, gitu, Pak. Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dan pastikan ketika Anda menulis ini semuanya konsisten sama, jangan sampai salah. Nih, Pak. Saya kan sudah tuliskan itu kalau nggak salah rumusan masalahnya ya. Sudah, Pak. Pertanyaan penelitiannya nih. Nih. Kalau saya, Pak, suka iseng-iseng, Pak. Dalam rangka mencari jawaban-jawaban yang saya nggak bisa jawab, paling tidak cara berpikirnya dulu dibenerin. Ya, saya nanya ke software, Pak. Ya. Saya walaupun ini tidak tentu benar 100%, tapi paling tidak saya melakukan usaha untuk mencari cara mengkritik dan menyembuhkan.
Coba kita lihat di sini, Pak. Kritik dan perbaiki judul riset berikut. Itu asalnya tak ganti seperti ini, Pak. Metode Hah? mengimplementasi. Jawabannya sudah ada, Pak. Ini paling Ya. tidak ChatGPT ngasih jawaban alternatif ya. Pertama, nih saya judulnya. Kritik dan berikan saran untuk judul riset berikut. Keteladanan guru mengimplementasikan akhlakul karimah di MTS Ibadur Rahman, Lembur Situ, Kota Sukabumi. Dikritik sama si ChatGPT-nya begini. Kritik, judul cenderung kurang fokus dan terlalu umum. Keteladanan guru mengimplementasikan akhlakul karimah dapat dipersempit agar lebih spesifik. Itu kritiknya. Sarannya, revisi judul dengan menekankan aspek tertentu yang ingin diteliti atau implementasi akhlakul karimah dalam konteks pembelajaran tertentu. Ya kan? Benar juga, Pak. Ya. Ah, Itu kayak judul Oh. buku, Pak, bukan judul penelitian. Simpel. Oke. Terus, kurangnya aspek penelitian. Kritiknya, judul tidak menyebutkan aspek atau variabel penelitian yang ingin diteliti. Penelitian terhadap keteladanan guru atau implementasi akhlakul karimah perlu dijelaskan lebih lanjut. Sarannya, tambahkan elemen penelitian yang spesifik seperti metode yang digunakan atau aspek tertentu dari akhlak yang diamati. Kan bisa, Pak. Keteladanan guru melalui metode bla 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 dengan atau dalam aspek apa, kan bisa, Pak. Jadi kalau terlalu umum nanti repot juga, Pak. Emang keteladanan guru semua aspeknya harus diteladani? Kan enggak juga, Pak. Tuh, nih. Yang ketiga, tambahannya ketidakjelasan lokasi penelitian. Lokasi penelitian disebutkan sebagai MTS Ibadur Rahman, Lembur Situ, Kota Sukabumi. Namun tidak dijelaskan kenapa lokasi yang dipilih dan apa keunikan. Nah, ini mah nanti dijelaskan. Iya. Sertakan penjelasan singkat tentang pemilihan lokasi penelitian dan bagaimana itu dapat memberikan kontribusi pada penelitian. Jadi bahasa gampangnya begini. Kenapa ada penelitiannya di situ? Emang ada apa? Kok gurunya perlu diteladani? Kan itu juga pertanyaan receh yang harus dijawab, Pak. 4. Kritiknya, penggunaan bahasa yang umum. Keteladanan dan akhlakul karimah mungkin terlalu umum dan memerlukan pengertian yang lebih luas, lebih jelas dalam konteks penelitian ini. Sarannya apa? Sertakan definisi atau batasan dari istilah kunci tersebut atau pilih kata-kata yang lebih spesifik atau terkait dengan penelitian. Ini mungkin debatable ya, bisa kita diskusikan. Nah ini, judulnya itu ternyata kurangnya ketertarikan dengan manfaat penelitian. Aduh, Pak, kritiknya juga begini judulnya. Judul tidak menyajikan secara langsung manfaat atau relevansi penelitian terhadap konteks lebih luas atau masyarakat. Sarannya, sertakan elemen yang menunjukkan bagaimana hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi. Jadi tetap, Pak, judulnya kudu ada kontribusi ya. Kan saya sering bilang begitu. Jadi kalau misalkan Anda mengkaji tentang keteladanan guru, terus apa yang akan langsung bisa dirasakan oleh si siswa ketika dia meneladani guru? Contohnya, Pak, aspek apa dari keteladanan guru yang ingin dibahas? Kemudian, melalui apa kegiatan itu bisa dilakukan? Seperti di sini, apakah melalui pembelajaran kah? Ya, atau melalui kegiatan-kegiatan yang lain? Di sini juga ada penjelasan. Jadi kalau judulnya begini, ChatGPT juga ngahuleng, Pak. Di dalam batin merah. Sudah kan gitu, Pak. Mungkin Pak Fuad mau bikin artikel, bukan bikin tesis. Tapi kalau bikin artikel juga nggak cocok, Pak, judul. Terus tak ganti sementara, Pak, waktu itu dengan sangat terpaksa saya ganti implementasi metode keteladanan guru dalam mengembangkan karakter akhlakul karimah melalui pembelajaran mata pelajaran apa, kan bisa begitu. Nah, itu sudah saya tulis di lembar ini, Pak, Nah, tapi dicoret lagi. coret. Itu pas waktu minta tanda tangan hari kemarin itu, Pak, malahan. Jadi ya saya, aduh, ya terus saya mengikuti kaidah, ikuti alurnya saja. Nanti juga dalam pembimbingan pembuatan tesis juga diganti. Ya oke, saya jadinya ikut itu, Pak. Oke. Jangan curhat dong, Pak Fuad. Kok sedih gitu sih? Enggak sedih aku. Harus curhat biar tahu. Saya curhatnya itu kepada
Pak pakarnya, bukan kepada bapak-bapak. Ya, nggak masalah, nggak masalah. Oke, Pak, kalau menurut Ya, saya nih, yang harus dilakukan oleh Anda sementara ini ya ikuti arahan dari pembimbing aja dulu deh. iya, iya makanya itu Pak kaidahnya. Tapi tetap pada saat proses nanti tergantung posisinya apakah eh, nanti ketika SK keluar itu pembimbingnya masih tetap itu atau tidak. Saya juga nggak tahu kan. Saya juga siap dirubah kok Pak. Nah, itu bukan ke saya ngomongnya. Ya paling tidak saya ingin kita mencoba untuk membuka diri dengan banyak Ya, pengetahuan gitu ya ya Pak. supaya Ya. nanti kritik-kritik ini kan bagus juga nih ya. Kritik ini kalau sudah saya gurukan kepada ChatGPT sih Pak judul itu. Memang dikritiki Ya. semuanya terlalu luas tidak spesifik. Memang Oh, seperti itu. iya. Sudah saya gurukan. Makanya saya rubah sendiri. Nah, saya rubah sendiri di sini ternyata tidak diperbolehkan lagi. Ya sudah saya ikuti itu Pak. Nah, iya. Nih yang punya Pak Saiful Rahman, saya coba coba apa masukkan ke sini ya. Paling tidak sebagai gambaran saja, kritik dan berikan saran untuk judul riset. ChatGPT mah Pak, apa aja dia jawab, walaupun ting bener ting itu pokoknya jawab aja dulu gitu. Kan? Kayak kayak ini Pak, kayak Tuhan. Ya, nih. Tapi sekali lagi ini memudahkan, termasuk nanti bagaimana cara membuat kerangka berpikir, Anda tinggal tulis saja. Karena yang paling penting ketika Anda menggunakan software ini adalah Anda harus tahu perintah apa yang harus diberikan. Nih, jangan sampai, oh, aduh saya belum beres-beres, pasti memakai tools nukario Pak. Tuh, ini Pak, kritiknya begini. Itu nggak apa-apa, kritik mah kritik aja. Ya, tuh ketidakjelasan mengenai program pembiasaannya apa. Mungkin maksudnya programnya apa sih? Mungkin gitu. Dia dia pengennya ada penjelasan. Kurang Ya paling andalan Pak familiar with Saiful ya Zeus. pas apel baca doa itu Pak andalannya. Nah, ketidakjelasan terkait sasaran peserta Jangan didik, ikutan kritik, Pak Fuad. keterbatasan informasi mengenai SMP Plus. Ya, ini mah penjelasan-penjelasan yang lain. Tapi Pak, saya kasih tahu nih, contoh nih, kalau misalkan Pak Saiful Rahman tuh pengen bikin, saya lagi bingung nih, saya pengen judul ini tapi bingung untuk bagaimana mencari kerangka berpikirnya. Nih Pak, tulis aja sini, buatkan kerangka berpikir untuk riset yang berjudul. Itu Itu Pak. berikir, Pak. Berikir. Oh, salah. Berpikir. Oke, coba kita cek. Bagaimana cara dia menjelaskan itu? Oh, kerangka berpikir dia mah dari pendahuluan, Pak. Ada konteks pendidikan, signifikasi, internalisasi nilai. Tuh, kita bikin latar belakang aja pendahuluannya dia udah kasih eh, pointer-pointer, Pak. Nah, permasalahannya apa? Ini bisa dijadikan bagian dari cara menjelaskan juga, Pak. Bahwa penelitian terdahulu tentang strategi internalisasi nilai religius itu masih terbatas. Pentingnya mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi internalisasi di lingkungan SMP Plus gitu. Ini tujuannya, ini kajian pustakanya tuh. Jadi nanti Anda sudah bikin daftar isi secara tidak langsung, Pak. Gampang bisa. Kedua yang pembimbing sebetulnya Anda bisa cerdas dimakan cara dia, Pak. Itu kesalahan Pak Saiful Pak memang males. Tuh, tuh, studi Kenapa sih, Pak pendahuluan. Fuad? Nah, saya mau kasih tahu nih, ada yang disebut dengan riset baru. Saya nyebutnya ada nih, namanya aplikasinya apa ya? Research Rabbit. Rabbit apa Rabbit? Nah, ini Pak, Research Rabbit. Wah, ini lebih lebih top lagi nih, Pak, untuk mengetahui referensi-referensi yang digunakan. Oh, ini harus login. Tapi kalau yang sudah pernah login, gampang. Seperti saya sudah pernah login. Ini tinggal di
Ini kan paper-paper yang sudah saya buka tadi. Selected all. Kemudian apa? Remove. Kemudian saya pengen menambah yang tadi. Tadi temanya tentang apa, Pak? Keteladanan guru ya. Ya, Pak, kita tulis, Pak. Keteladanan guru. Ini Bapak Ibu yang mendengar, menyimak, Anda coba praktekin deh yang beginian, Pak. Ini membantu Anda untuk menyelesaikan tesis. Ini baru saya sebutkan satu. Nih, Anda dari ketika ini bisa diambil langsung menjadi referensi, Pak. Karena ada kata-kata keteladanan gurunya. Tuh, potret keteladanan guru PAI, keteladanan guru pendidikan agama madrasah aliyah, peran keteladanan guru dalam mengembangkan kecerdasan spiritual. Ini juga sama nih ada kata keteladanannya. Nih, ini baru satu, Pak. Kalau misalkan Anda klik ini, contoh ya, add to collection, so, add to collection, so. Contoh nih ada 3 atau 4 artikel yang Anda masukkan dulu. Yang menurut Anda ini adalah tentang hal-hal penting. Masukin lagi. Kode guru, oke. Oke, sudah. Kalau sudah, kita lihat di sini, Pak. No, nih ada artikelnya. Ini kita tidak identifikasi dulu karakternya. Select. Nanti, Pak, ketika Anda ingin mengetahui tentang judul-judul ini teh kayak gimana-gimananya, nih, Pak. Kita itu nanti, nah ada yang beginian, Pak. Jadi si artikel ini itu ngambil referensi dari mana, banyak mensitasi mana, itu bisa ketahuan di sini, Pak. Kalau Anda ingin lengkap, bagaimana cara untuk belajar tentang research rabbit, saya sarankan Anda buka YouTube. Nah, ini nih. Tong Hariwang, Pak. Nama YouTube sudah banyak isinya. Tenang. Nih, Pak. Masuk ke YouTube. Kemudian Anda masuk ke sini nih. Judulnya tentang Jadi nggak kesulitan nih. tutorial Research Rabbit Indonesia. Nah, tuh. Ini untuk dapat mencari referensi, Pak. Tuh, mencari referensi. Mencari referensi menggunakan Research Rabbit. Jadi buat Anda yang kalau ditanya, ini referensinya kok sedikit banget. Salah satunya mungkin karena nggak tahu harus dari mana dia ngambil referensi. There's more to having an app ini untuk koleksi awal kita itu dengan koleksi-koleksi lain. Ini penjelasannya hanya 20 menit, Pak. Sisihkan waktu 20 menit untuk belajar beginian. Insya Allah nanti pintar sendiri, Pak. Atau ada yang pakai bahasa Inggris, kalau Anda bisa nih, pakai. How to use Research Rabbit in 1922. Nah, ini, Pak. Ini cara menggunakan Research Rabbit tapi dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, saya ngasih tahu kunci-kuncinya dulu deh, biar Andanya nggak kemana-mana. Balik lagi ke sini nih. Nah, tuh, Pak. Pak, apakah ini sudah pasti benar? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Tapi paling tidak ini gambaran Anda tidak terlalu lama mikir gitu, Pak, karena dibantuan mikirnya. Itu. Ya. Studi pendahulunya, metodologinya apa, kuanti atau kuali, nanti dijelaskan. Kita belum selesai, Pak. Ini baru menjelaskan tentang, kalau bahasanya itu, gambaran umumnya. Ini kan kita bertanya tentang apa sih? Apa ini? Kerangka berpikir ya. Coba kalau misalkan bantu saya, nah itu kalau saya begitu, Pak. Bantu saya untuk menyusun latar belakang masalah tentang set topik aja ini ya, Pak. Tapi sekali lagi jangan sampai di copy paste langsung diasupkan karena Word, Pak. Saran saya pastikan dulu Anda baca dulu yang benar, kemudian cari referensinya. Karena kan di sini nggak ada referensinya, Pak. Coba lihat sini.
Tuh. Tapi secara teoritis ia memberikan gambaran, ini tinggal dikembangkan saja, Pak. Kalau misalkan Anda bilang, ih masih pendek nih, nah, sudah, nah terus lagi di sini ada lagi, Yang lebih detail lagi gitu Pak. Kalau saya tanya gitu. tambah lagi. Atau kalau tidak tambahkan, pakai ini Pak, pakai referensi. Tuh, Oke. Wih, ini jadi Pak, kalau saya bilang, kalau Anda dengan saya jelaskan beginian masih kene lila nyen tesis Pak, terlalu. Lalu Pak. Sekarang Anda itu lebih enak, lebih nyaman lagi. Ini baru saya nyebutin ChatGPT, barusan apa? Rabbit. Research Rabbit. Ada lagi yang lebih ekstrim Pak. wih. Kalau urusannya beginian saya ngoleksi Pak, karena memang penting. Penting. Ada yang berbayar nggak Pak? Mending gratis Pak daripada bayar. Nih Pak, ada yang disebut dengan typeset.io Pak. Ini lebih ekstrim lagi, gratis juga ini. Saya masukin judulnya ya. Tadi judulnya apa? Nih strategi ya. Ditulis di sini pohon, Bapak Ibu. Ininya apa? Link webnya. Makasih. Nih, strategi internalisasi. Saya masukin ke sini Pak. Nih, discover papers. Jadi kita tuh mencari artikelnya, nanti dia nyambung kemana-mana Pak. Nyambung kemana-mana. Luar biasa nih. Nih, ini tuh gratisan Pak, belum yang berbayar. Judul dengan penelitian yang sama, bahkan sudah diketahui Pak. Insight, wawasannya apa, conclusionnya apa. Nges teu kudu maca deui Pak. Teu kudu maca artikelnya, iya maca ieu itu. Dipangmacakeun Pak kumanehna tuh tinggal itu. Conclusion. Resultnya ini. Metodenya ini itu Pak. Tuh. Berarti kelar Pak. Hah? Berarti kelar, udah selesai. Ya enggak juga, itu digawean Pak. Maca unggul itu digawean mau beres Pak. Nih lihat. Tadi kan saya ngambil judulnya yang tadi Pak siapa? Pak Saiful Rahman. Strategi internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter religius. Sekarang ketika saya masukkan dan kemudian muncul ini, internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter berbasis budaya Talagi di pondok pesantren. Oh berarti ini kebudayaan lokal, tapi ada nilai-nilainya. Kan Anda bisa jadikan itu sebagai pembanding. Wih, sudah ada referensinya Pak ya? Ini tinggal klik aja Pak. Kalau Anda mau PDF-nya tinggal klik ini. Ambil PDF-nya. Ini juga sama, tinggal ngambil PDF-nya. Ini insight-nya, wawasannya apa, isi dari apa yang artikel itu apa sih? Ada ini. Konklusinya apa? Ini ada simpulannya. Result-nya ini hasilnya. Penelitian ini resultnya apa? Ini tinggal ada copy saja. Tuh. Kemudian metode yang digunakannya apa? Metode sampai ada. Hah? Metode sampai ada. Oh. Udah. Nih. Wah, lengkap banget. Jadi kalau Anda 1 minggu nggak beres tesis 5 bab, terlalu Pak. Tuh, judul-judul Anda itu, jadi ini bisa dijadikan sebagai apa? Referensi Anda, referensi. Nih, ini tuh kudu neangan labe-labe, ini copy paste asupkan karena karena mendelay Pak. Tuh. Kemudian Anda baca, tinggal baca ini aja. Tinggal nanti Anda menganalisis. Tapi tetap ya, sekali lagi. AI itu just a tool. Oke. AI itu hanya sebagai alat. Yang namanya alat itu tergantung yang gunakan. Kalau yang gunain yang nggak jelas, nggak bijak, Anda juga jadi keliru, Pak. Kenapa saya ajak Anda untuk menggunakan AI untuk menjelaskan ini semua? Supaya nanti supaya ada insight. Insight itu artinya ada wawasan baru yang boleh jadi nggak kepikiran oleh kita sebelumnya. Dan menurut saya ini penting. Sekali lagi, saya pikir ini penting. Ya. Saya dulu ingat ketika zaman saya sekolah SD itu ngitung temen pakai kalkulator, bisi bodoh, ya kan? Itu jangan pakai kalkulator katanya nanti bodoh tuh. Sekarang kalkulator ada di handphone, Pak. Terus ada lagi yang menarik. Wah, gila ya ada Google, nanti kita jadi malas ya katanya belajar. Kenapa?
karena semuanya bisa dijawab sama Google. Ternyata faktanya Pak, Google aya tapi kahiban aya AI oke. Kalau kitanya malas mau malas aja Pak, hasilnya nggak beres-beres tuh kuliah. Jadi nggak jaminan sebenarnya, ya nggak jaminan. Oke, jadi tadi terkait dengan cara membuat kerangka berpikir. Tapi kalau Anda mau lebih jauh lagi untuk menjelaskan itu, ya tinggal dibuka lagi saja Pak bukunya. Gitu. Kebetulan yang kita bahas ini adalah di kualitatif dulu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin katakan sederhananya begini. Anda harus mulai dari sekarang untuk yang kualitatif, menyiapkan instrumennya. Instrumen itu apa? Alat, Pak. Kan ada alat pengumpul data. Alat pengumpul data utama dalam penelitian kualitatif itu adalah wawancara. Berarti Anda harus membuat lembar wawancara. Yang lembar wawancara itu Anda buat berdasarkan rumusan masalah. Yang Anda susun berdasarkan pertanyaan penelitian. Itu Pak. Jangan ngaco kemana-mana. Nah sekarang saya mau tanya, ada yang sudah selesai menyusun pertanyaan wawancara? Sudah ada? Kalau untuk yang kualitatif? Baru sebagian, Pak. Sebagian. Sebagian kecil apa sebagian besar, Pak? Nah, itu kayak samberes. Baru 10. Oh, berarti sebagian kecil, Pak. Pertanyaannya masih sedikit. Coba kita lihat skripsi yang saya pernah tadi sampaikan di awal. Nih, Pak, lihat baik-baik. Dia menyebutkannya langsung di bab 3, Pak. Nih, Pak, siapa tadi? Pak Fuad, ini pertanyaan penelitiannya dia simpan di bagian khusus, Pak. Jadi rumusan masalah di atas, ini bagian pertanyaan penelitiannya di sini. Tuh. Pertanyaan penelitian lahir setelah adanya kerangka berpikir. Wah, itu lebih apa ya? Lebih jos lagi sebetulnya. Sekarang metode penelitian. Bapak Ibu perhatikan baik-baik metode penelitiannya. Ini. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dihasilkan ada di istilah deskriptif. Ini saya juga masih ragu ini, harus kita ganti nanti. Ya. Pendapat lain disampaikan Bogdan yang mengemukakan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Nah, saya ingin katakan begini Bapak Ibu, mohon diperhatikan. Halo. Ya, Pak. Anda menyusun bab 3 itu bukan beradu konsep tentang metode penelitian. Di dalam bab 3 itu atau di dalam menjelaskan langkah-langkah penelitian, ada metode penelitian, tugas Anda adalah mencantumkan tentang apa yang Anda akan pilih dan sandarkan alasannya kenapa. Hanya itu. Jadi bukan menjelaskan begini. Penelitian ini menggunakan kualitatif. Kualitatif adalah penelitian menurut Sugiono adalah bla bla. Kita nggak butuh lagi penjelasan Sugiono tentang apa itu penelitian kualitatif. Kenapa? Karena dalam penulisan tesis harus sudah aplikatif apa yang Anda akan lakukan, metodenya apa, dan seterusnya. Terus Pak, ketika kita mengutip tujuannya buat apa? Tujuannya hanya satu, hanya untuk memperkuat yang kita lakukan itu benar. Dengan menyandarkan pada rumusan dari buku-buku metode penelitian. Seperti contoh ini dia. Jenis penelitian ini adalah jenis deskriptif. Ada beberapa jenis penelitian digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian inquiry, naturalistik, etnografi, nah bla 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 bla. Menurut si Bogdan dalam Oleong. Berdasarkan pendapat tersebut, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Jadi tetap Pak, ujung-ujungnya menjelaskan bab 3 itu menjelaskan tentang apa yang akan dilakukan oleh kita sendiri. Jadi kalau kita ngutip-ngutip itu hanya untuk menguatkan apa yang akan kita pilih. Peneliti menggunakan jenis penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi. Tuh dibahasnya jelas Pak. Ya, gitu. Lanjut. Waktu dan tempat penelitian nggak usah dibahas deh, ini mah simple aja. Kadang-kadang untuk waktu suka pakai tabel atau ya tabel untuk timeline dari mulai penyusunan masalah sampai dengan dijilid itu sidang biasanya suka ada tuh prosedur tahapan penelitian. Ada objek Saya mau tanya dulu Pak. penelitian. Ya, gimana?
untuk kutipan boleh dicampur gak Pak? Ada yang jadi catatan kaki atau ada yang dari sebelum titik itu Pak? Oh, nggak boleh, Boleh Pak. dicampur. Harus Jadi konsisten. Harus yang di bawah aja itu. buka, ya harus konsisten. Kalau footnote, footnote semua, Pak. Oh iya iya. Jangan Samsul Ulum menggunakan footnote, Pak. footnote, Pak. Dan footnote-nya menggunakan apa tadi? Mendeley Chicago Manual of Mendeley. Style 17 edition full note. Awas ya, Footnote. full note. Sebab ada yang tidak full note juga nih, hati-hati. Ya. Saya baru mengamalkan itu dan bisa. Saya langsung ketawa Pak. Alhamdulillah. Senang Oh. banget. Alhamdulillah. Cobalah untuk kuliah mau nyaho Mendeley, Pak. Mau apa mau? Udah Ya. mah diarahkan Mendeley cheat itu apa namanya? Susah lah pokoknya. Terus Ya. ganti lagi Mendeley desktop. Pokoknya Udah di makin susah Anda belajar, Anda akan makin puas ketika jadi bisa. Saya ketawa sendiri Pak. Alhamdulillah bisa juga. Nggak ada yang nggak bisa, Pak. Semuanya bisa dipelajari. Makanya jangan menyerah. Berhenti boleh, tapi jangan menyerah. Kalau berhenti memberi istirahat kedeng, tapi lanjut lagi. Ya. Oke. Ini yang lainnya gimana nih? Wah, pada off kamera kayaknya lagi pada nyese Pak, ini izin atau bertanya. ubah. Ya, silakan. Nah, ini tentang pengutipan, Pak. Kan Oke. saya kemarin di bagian metodologi mengutip dari buku dari Amir Hamzah gitu. Cuman di dalamnya itu contoh dari menurut kata apa tadi? Ya, menurut Nama seseorang. Nama seseorang, habis itu ada kurung tahunnya gitu, Pak. Ya. Kalau kan katanya kalau menurut panduan kan di Samsul Ulum menggunakan footnote. Ya. Ketika saya mengutip pendapat dari yang ada di buku Amir Hamzah tersebut, saya kan mencantumkan nama pertamanya tokohnya tersebut. Tapi apakah harus ada kurungan lagi, Pak? Contoh Hugo 2005 contoh. Apakah dihilangkan saja atau bagaimana, Pak? Atau langsung ditulis penjelasannya terus nanti di footnote-nya aja. Kalau ngomong memang rada susah, Pak. Tapi coba kita praktekkan biar ada genah. Saya cuma ada American sama apa lagi ya? Chicago nggak ada, gimana caranya Pak? nggak ada pasti. Ada, bisa, Pak. Ada Chicago, Pak. Maksudnya di reference manager ya? Pak Saiful tuh sudah belajar sama saya, Pak. Memang begitu, Pak. Aduh. Coba lihat ini. Saya Kacau. mungkin termasuk orang yang suka nuntut mahasiswa bisa ya. Memang ada yang terpaksa juga, bahkan ada yang sebel juga ke saya. Saya bilang nggak apa-apa. Toh saya juga nggak gigi, Anda nggak nurut ya. Bagian saya menanya, Pak. Ya, bentar dulu Pak. Ini mau jawab dulu yang barusan. Saja baru muncul. Contoh Pokoknya, ya. pokoknya pas install Mendeley ingat buka Bapak gitu. Luar biasa. Wajah, sebelah muka. Ya wajah itu wajah lilladzi fataras. Ini contoh ya. Ini contoh. Ini kalimatnya ini. Ini contoh saya ngutip dari referensi dulu masuk. Ini kalau lagi udah lama ya mukanya. Tuh, benar ya. Biasa rada tuing lah. Wah, ini mah bisa sambil ngabaso ini. Mendeley begini lah. Kacau. Oke deh. Jadi Pak Ulul ya, Pak Ulil. Nah, Anda masuk dulu ke reference. Saya pakainya yang Mendeley ini dulu ya, Mendeley desktop dulu ya. Kan Ya, biasanya Pak, saya menggunakan desktop juga. desktop ya. Oke. Insert citation kan. Nah, biasanya dia akan gagal dulu pertama kali karena harus dibuka Mendeley-nya secara terpisah biasanya begitu. Terpisah. Nah, terpisah tuh jadi tidak langsung diklik di sini, tapi dipisah diketiknya di layar biasanya. Nah, itu kan.
Try starting Mendeley desktop manually. Ini connected reviews. Jadi ini ternyata ada penolakan. Make sure you are properly signed in to Mendeley desktop manually. Manually berarti ya saya harus ketiknya dari awal. Nah ini seperti saya udah buka nih. Ini saya udah buka secara manual. Oke. Nah, terus Add field. Add field. masuk ke sini. Nah, ambil saja contoh ini kata-kata ini adalah, nah ini yang biasanya tidak dilakukan tuh ini sebetulnya Pak. Insert citation ini kan pasti begini. Contoh, saya ngambil bukunya dari buku Suharsini Arikunto. Padahal Suharsini Arikunto itu mengambil dari bukunya yang berbahasa Inggris yang lain. Berarti apa yang harus saya tulis di sini? Pertama Suharsini dulu. Suharsini. Contoh judulnya ini. Ya. Kemudian karena pakai halaman nggak sih? Pakai ya? Pakai halaman di sini. Nah, lalu mana ini? Oh, ini sama. Oh, saya ulangi. Saya ulangi, ini stylenya diganti dulu. Stylenya harus Chicago Manual of Style. Edition full note. Ini Pak, ada author date, ada full note. Klik ini. Ada note, ada full note, ada author date. Use this style. Dan. Nanti ini sudah stationnya. Contoh di sini. Klik insert citation, tulis Suharsini. Klik di sini. Halamannya 77. Oke. Ini baru satu, Pak. Anda mengutip dari Suharsini. Sementara Suharsini juga kan mengutip dari yang lain kan? Contohnya mengutipnya dari mana? Tulislah di sini angka 2. Dari bukunya Creswell. Nah ini, contohnya dari sini. Halamannya 4. Bisa nggak ini ya? Nah, ini mana ya merge style? Oh, beda. Arikunto terus Creswell. Halamannya 100. Lihat juga. Ini Pak, nulisnya begini nih. Ini kutipannya 1 di sini. Tapi ingat Pak, pastikan ini harus diparafrase dulu sebelum Anda kutip. Ya. Jadi semua kutipan yang Anda tulis di dalam naskah
harus sudah diparafrase. Bagaimana caranya parafrase? Gampang sekali, Pak. Bisa dirubah kata-katanya, bisa juga menggunakan software. Nama softwarenya diantaranya adalah Quillbot. Sudah pernah dengar, Pak? Enggak itu Pak, enggak mandi itu Pak. Hah? Masih sering kena itu Pak. Apanya? Ya bentuk mengubah pakai Nggak aplikasi itu Masih kedeteksi. enggak begitu akurat Pak. Oh iya. Atau menggunakan spinner.id. Sudah Pak. Sudah. Sampai saya minta bantuan ChatGPT juga Pak, tapi masih kena Nah, juga. tapi kalau Anda tidak mau riweh, berarti Anda harus mengerjakannya sendiri. Nah, itu. Nah itu Pak. Nih, kalau sudah Biasanya saya tahu diparafrase, jalan, Pak. coba lihat sini tuh. Anda menulis Suharsini Arikunto dulu, lalu setelah itu Anda kutip juga buku sumber dari Suharsini. Lihat juga John Creswell, Research Design, bla 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 bla. Tuh. Jadi artinya naskah yang dikutip tadi dikutip oleh Suharsini dan dikutip juga dan dia ngutip dari John Creswell. Jadi kan gini Pak, Anda membaca bukunya buku Suharsini, padahal Suharsini itu ngutipnya dari buku Creswell. Maka dalam etika penulisannya Anda harus cantumkan dua-duanya. Begitu. Dengan catatan si naskah ininya harus sudah diparafrase yang dikutipnya. Contoh dikutipnya segini nih, berarti harus diparafrase Pak. Nah, jadi pengutipannya angkanya 1, tapi di bawahnya itu ada 2. Jadi si pernyataan ini tuh ternyata ada dikutip oleh ini dan ini. Itu untuk mengetahui kalau Suharsini itu mengambil dari Ngambil Creswell dari itu orang dari mana lain. Pak? Ya kan di bukunya suka ada Pak. Oh, itu kalau yang ada Pak. Lah misalkan kita ambil tuh dari jurnal tuh hanya pendapat orang ini kan memang biasanya gitu. Berarti nggak usah tanpa itu Pak ya Oh ya, berarti. enggak. Iya. Jadi kan bedanya gini maksudnya. Kalau Anda baca buku nih, di buku itu si penulisnya mengutip dari Ya. buku lain. Memang Anda kadang baca ada buku gitu Pak. itu, ya Iya, berarti memang Anda kadang kutip ada gitu. dua-duanya gitu Memang maksudnya. ada gitu. Gitu. Ikuti dua-duanya Pak. Pak Cecep Pak. Oke, Pak Cecep silakan. Moha. Ini yang lainnya pada diem baik. Apa saya ditinggal tidur apa gimana ini? Pak, Menyimak keasikan Pak. Ya, ini saya baca dari buku ini nih, Pak. buku pedoman. Ya, halaman 54 itu yang saya kurang paham, Pak, tentang kajian teoritik. Oke. Nah, di sini untuk setiap variabel penelitian dituntut menggunakan minimal 5 rujukan konsep para ahli untuk tesis. Maksudnya gimana, Pak? Ya, jadi contoh. Enak Pak, saya nanya ke Pak Cecep. Pak Cecep tesisnya tentang apa? Bentar, Pak. Tentang pengaruh pembelajaran dengan metode diskusi, Pak. Oke, saya coba lihat ke layar saya, Pak. Macam penelitian Non, terdahulu. pengaruh non, Pak. Pengaruh pembelajaran dengan metode diskusi Pengaruh pembelajaran dengan metode diskusi terhadap motivasi belajar, terhadap motivasi belajar dan keterampilan berpikir kritis dan keterampilan berpikir kritis peserta didik seperti pada mata pelajaran pendidikan PAI dan mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMK Annaba dan SMA Nurul Karomah Sukabumi. di SMP Annaba dan SMK Pak? SMK Di ya? SMK, ya, di SMK SMK Annaba dan SMA Nurul Karomah Sukabumi. SMA Nurul Karomah. Kalau saya boleh kritik sedikit, Pak Cecep, bagusnya Anda jangan ngambil 2 jenjang yang beda, Pak. Kalau SMK yang pertama, nanti yang keduanya SMK lagi, Pak. Karena materi pelajarannya dikhawatirkan berbeda. Karena Kalau kan saya sudah survei, Pak.
sudah ke lapangan ketemu dua guru-gurunya ini Hah? tidak terlalu jauh Pak, karena kalau berbeda mah dengan aliyah katanya Pak. Iya benar, beda jauh sih. Bentar, bentar. Saya lagi ngajar apa? Apa? Pak, suaranya nggak ada ya? Ya, enggak. Oke, saya ulangi Pak. Jadi maksudnya jenjangnya dipastikan sama. Karena apa? Karena kita sedang berhadapan dengan ini. Metode diskusi dan motivasi belajar dan keterampilan berpikir, jenjang sekolah siswa yang ditelitinya harus sama. Supaya apple to apple, Pak. Itu maksudnya. Termasuk juga dengan materinya. Jangan, udah kan materinya sama aja SMA dengan SMK. Betul, tapi kekhasan dan karakteristik siswa SMA dan SMK beda. Gitu. Saran saya, tinggal ganti salah satu, apakah ini jadi SMA, ini jadi SMK, atau sebaliknya, diputar. Yang pasti, apple to apple SMA dan SMA. Gitu, Pak. SMK dengan SMK. Madrasah Iya, Aliyah Pak. dengan Madrasah Aliyah. Kalau bicaranya tentang, di sini mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, oke ya. Pak ini, Cecep. Nah, ini kan kalau dilihat dari judulnya, Pak, pengaruh pembelajaran dengan metode diskusi. Berarti ini pertama nih. Ini variabel X. Kemudian motivasi belajar. Y-nya 2 ya, Pak. Y1, Pak. Ya, ya, Keterampilan satu. berpikir kritis. Ini Y2. Y2. Ya. Nah, lihat nih, warna-warnanya lihat ya. Berarti Anda harus menjelaskan 3 komponen ini, apalagi di kuantitatif, Pak. Kalau kuantitatif itu sudah clean and clear dari awal, yang namanya apa? Materinya harus jelas. Variabelnya harus jelas, Pak. Nggak boleh dia itu nggak jelas. Ya. Kalau nggak jelas, Bapak harus ganti judul akhirnya. Tuh. Ya. Tuh, Pak. Ini 3 hal ini yang dikaji nih. Dimulai dari, kalau misalkan ini pengertiannya apa. Kalau ini bab 2, ini satunya bab 2. Kemudian ada lagi acuan teoritis, apalah namanya ya. Ini biasanya apa gitu. Dan di sini biasanya angka 1 nih. Tuh. Tuh. Ini angka 2. Ini angka 3. Ini ketika Anda menjelaskan satu-satu, nanti Anda jelaskan. Dimulai dari pengertian. Pengertian apa? Pengertian pembelajaran metode diskusi. Kemudian karakteristik. Nah, ini yang Anda cari definisinya, Pak. Dari referensi-referensi. Tuh. Apa jenis tujuan. Contoh aja ini contoh ya, contoh. Kemudian tahapan pembelajaran dengan metode diskusi. Kemudian di sini harus ada indikator, Pak. Indikatornya apa? Nah, lalu di sini ada lagi motivasi belajar, pengertian, tuh, jenis, karakteristik, apalah. Makanya harus banyak baca dulu, Pak. Jadi ini dijelaskan, termasuk nanti di bawahnya ada indikator. Nah, indikator itu kenapa di belakang? Karena nanti dia yang Sama akan dengan digunakan kajian. oleh kita dalam pengukuran di bab 3 untuk masuk ke bab 4. Hampir mirip dengan kajian teori ya, Pak. Kenapa? Hampir mirip dengan kajian teori. Ya kan ini kajian teori kan Bapak ngomongnya. Pak. Kajian teori yang di bab 2 bukan maksudnya? Betul. Siap. Ya iyalah. Ini. Ya kan kajian teori di proposal itu hakikatnya nanti ditarik menjadi bab 2 dalam kerangka teori, Pak. Gitu. Menggunakan beberapa pendapat ya, Pak? Betul. Mengemukakan beberapa pendapat. Jadi pengertian menurut apa? Menurut X apa? Menurut contoh X lah.
Menurut penulis 1, penulis 2, bagaimana? Menurut penulis 3, seperti apa? Menurut penulis 4, gimana? Menurut penulis 5, seperti apa? Nah, lalu simpulkan, Pak. Simpulkan. Oh, ini baru 1 nih. Ini bisa beragam lagi penjelasannya. Gitu, Pak. Karakteristik juga sama. Dari penulis 1 gimana? Dari penulis 2 gimana? Terus kalau ternyata terjadi kontroversi juga jelaskan kontroversinya apa. Tuh, Pak. Termasuk jenis juga sama. Nih, penulis 1-nya kayak gimana? Ini tidak hanya dari penulis 1 ya, bisa jadi penulis ke-7, ke-8 gitu. Jadi referensinya kan macam-macam, Pak. Simpulkan akhirnya tuh. Tahapannya bagaimana. Nah, ketika Anda bicara terakhirnya tahapan menurut Anda, berarti itu akan digunakan oleh Anda dalam melakukan penelitian. Begitu, Pak. Siap. Bapak Mudah-mudahan tanya sedikit. boleh. Ya, dalam ini yang sambungan dari Pak Cecep ini tinjauan teori itu kan menerangkan tentang pendapat siapa-siapa yang terkait Nah. dengan judul saya. Kemarin itu kalau bimbingan akademik itu kan metode dalam strategi pembelajaran itu masuk di kerangka pemikiran. Tetapi waktu ujian itu harus dimasukkan ke kajian teori itu bagaimana, Bapak? Ya nggak apa-apa. Berarti Ibu judulnya apa? Strategi Nah, oke, saya yang tulis kemarin biar, itu. Strategi biar pembelajaran jelas. tahsin dan tahfidz Nah. dalam peningkatan kualitas bacaan. Nah, mohon maaf. Kualitatif ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kebetulan penelitiannya kualitatif, kadang-kadang Anda jangan kaget kalau kemudian teori yang dipakai dalam penjelasan bab 2-nya itu ada insight dari yang lain. Itu artinya ada wawasan-wawasan tambahan dari yang lain. Maksudnya, eh, karena bicara tentang penelitian kualitatif itu kan bukan mau membreakdown teori, Pak. Bukan. Tapi justru untuk menemukan teori pada akhirnya. Teori yang dipakai apa, gitu ya. Pengembangannya dari apa. Strategi apa, Pak, Bu? Strategi pembelajaran tahsin dan tahfidz dalam peningkatan kualitas. Udah, Bapak. Dalam Peningkatan kualitas bacaan dan hafalan Al-Quran peserta didik. dan hafalan Peserta didik di SMP TQ Sukaraja. Di SMP SMP TQ. SMP Tahfidzul Quran Al-Matin Sukaraja. TQ. Ya. Hah? Iya, betul Bapak gitu. SMP TQ Sukaraja, Sukabumi. amatin dulu ya. Iya. Nah, kalau judul kayak gini, Bu, ya, menjelaskan rumusan apa? Rumusan Strategi. ininya, teori yang dipakai nanti ketika ngomong bab 2, ya pasti ngomongin pertamanya adalah strategi pembelajaran. Iya. Teori. Satu. Strategi Pengertian. pembelajaran. Oh, strategi ya. Strategi pembelajaran. Pembelajaran Al-Quran. Bedakan, Bu? Iya. Kemudian, Bukan tahsin dan tahfidz gitu Bapak ya? nanti itu berbeda lagi. Oh, pengertian. Pembelajaran tahsin dan tahfidz. Al-Quran. Contoh ya. Ini belum kita breakdown satu-satu nih, ya. Baru gedenya aja, gelondongannya dulu. Kemudian di sini ada kualitas bacaan dan
hafalan Al-Quran. Karena ada kata-kata ini harus hati-hati juga nih. Kualitas bacaan dan hafalan Al-Quran. Mungkin di sini ini perlu mengkaji satu hal lagi, yaitu tentang signifikansi mempelajari Al-Quran melalui tahsin dan tahqiq. 4 saja dulu, Bu. Nah, dari sini Oh, jelaskan baru diuraikan pengertiannya Bapak gitu ya? ya pengertian. Nah, ini jadi bikin dulu outline. Kalau dalam bahasa pendidikan bikin dulu Iya. outline dulu sebelum Anda nulis bab 2 tuh bikin outline-nya dulu biar ketahuan nih layoutnya kayak gimana. Pengertian strategi pembelajaran Al-Quran. Mm-mm. Kemudian di sini apa? Boleh jadi Anda menjelaskan dulu pengertian strategi, Iya, betul. pengertian Pengertian pembelajaran, pelajaran, pengertian Al-Quran. tahsin. Jangan dulu ini Oh, baru jangan dulu poin ya. ini dulu poin ini. Kemudian di sini ada jelaskan aja tentang pengertian strategi pembelajaran. Strategi Makin banyak variabel, makin banyak bahasannya, Pak. ya pasti Pak. Di sini ada pengertian pembelajaran Al-Quran. Nah, kemudian nanti ini kita belum ngomongin komponen-komponen loh, Bu. Baru ngomongin pengertiannya doang. Tapi kalau menurut Anda ini ribet, gampang sebetulnya. Anda tinggal tulis aja ini satu, pengertian strategi pembelajaran Al-Quran. Anda jelaskan secara rinci apa saja. Nah, baru di sini dihapus aja. Baru di sini masuk nih. Tujuan pembelajaran Al-Quran. Ini ada lagi tahapan strategi pembelajaran Al-Quran. Kendala, Bu, kendala Kendala dan penerapan hambatan. strategi pembelajaran. Apalagi kendala penerapan. Kemudian ada lagi apa ya? Saya Indikator nggak tahu capaian, Pak. apa lah? Capaian, Atau capaian boleh. Capaian. Makanya capaian. saya tidak bisa menjelaskan ini kalau Anda tidak membaca referensi-referensi karena kita nanti akan menguji pada referensi, Pak. Gitu. Atau kalau Ibu masih bingung, gampang Bu nanya ChatGPT aja deh. Gitu. Nanyanya Iya. begitu, nanyanya begini. Cuman kemarin itu kan yang Pak Wah itu saya suruh naruh metode-metode itu Bapak. Bab 2 tentang apa? Acuan teoritik Yang sesuai dengan judul. Buatkan kerangka bab 2 tentang acuan teoritik penelitian yang berjudul. Kira-kira dia jawabnya gimana? Hai Dar, tuku galonang. Ya. Nah, belum. Nah, ini Bu. Tuh. Acuan teoritik dia mulai dari konsep tahsin dan tahfidz dalam pembelajaran Al-Quran. Pak, bisa nggak saya ngikutin ini, Pak? Ya selama memang komponen yang dikutipnya adalah sesuai dengan judul Anda sih no problem. Gitu, Bu. Dan ini mah stylenya tergantung passion kita sih. Tuh, strategi pembelajaran. Strategi pemilihan. Ini juga bisa ditambah lagi, Bu. Bisa ditambah lagi.
pentingnya strategi pembelajaran terintegrasi, peningkatan kualitas bacaan, indikator kualitas bacaan kayak gimana. Maksudnya ini Bapak kan kemarin saya waktu ujian itu Pak Dokter Uwah suruh nyantumkan metode-metode. Nah, kalau setahu saya waktu bimbingan akademik kan jangan dulu nih di bab ini. Nah, itu gimana Ditulis, bisa kalau saya nggak dapat tanda tangan? Bu, di Ya, dalam proposal mah metodenya dituliskan jangan terlalu banyak. Yang penting mah ada sebenarnya begitu kunci nama. Dan nanti juga dilengkapi pada saat Anda nyusun tesis. Gitu. Oh, Bu. Tuh ini doang tuh. ya, Nih, Anda copy ini, masukkan ke dalam ke dalam ini dulu nih. Di apa nih? strategi. Nah, maksudnya Notepad. nuliskan di notepad dulu biar rapi. Tuh. Ya, konsep tahsin tahfidz Al-Quran. Ini bab 2A. Ya kan? Berarti di sini Iya, ngomongnya 1. Nah, A, B. Ini tahfidz 2. Ini nanti dilempang-lempangin aja lah ya, pakai ini. Tuh. Udah gitu ngomong B kan? Udah ngomong B, dia ngomong 1. Sorry. 1. Ini dari mulai strateginya, pemilihan, pentingnya, di 2 titik, ini A, ini B. Terus C, ini nih. C angka 1, ini A titik, B titik, ini angka 2, ini A, ini 1, ini B. Oke. Kemudian, kok di sini ada penjelasan peran SMPTQ Al-Matin dalam pembelajaran Al-Quran? Boleh gitu? Bisa, Mbak? Bisa, Bu. Ya. Tapi mungkin ini bagusnya jangan dulu ngomongin teori yang harus mengutip, pasalnya di bab 2 memang banyak mengutip. Kopi ya. sejarah Terus ini yang kedua, bagus. Bapak, kalau kita Ini ngutip kan. Hah? kalau kita ngambil dari buku orang nih, pendapat orang, para ahli itu diukrek-ukrek sama kita boleh nggak Bapak? Kenapa? Kalau kita ngambil pendapat orang, para ahli misalnya kayak gitu. Ya. Kemudian biar nggak kena plagiat kita kurangi atau kita tambahin sedikit-sedikit gitu Harus boleh nggak? diparafrase, Bu. Parafrase. Berapa sih? Ya. Parafrase itu bukan mengurangi menambah, tapi kita menyesuaikan kalimatnya sesuai dengan tema dari konten dia. Gitu, Bu. Jadi nggak boleh Bapak ya? Bisa. Dikurangi sedikit-sedikit atau diganti gitu. Jangan dikurangi, justru masalahnya kan kita bukan untuk mengurangi, Bu, bukan. Mencari persamaan kata. Hindari penyamaan kata, penyamaan ide menyampaikannya. Jadi Iya. redaksinya jangan sama, gitu aja, Bu. Redaksinya jangan sama. Redaksinya jangan Ya, sama. ya. Sudah saya bantu tuh nulis tuh. Berapa ini? 2 tuh. Aduh. Tinggal Ibu cari referensi-referensinya aja. Ini satu ya. Ini. Tinggal cari referensinya, Bu. Ini beres bab 2 sama Bu. Ini. Itu. Makasih Bapak. Ya. Pak, saya Tapi boleh ini nanya lagi nggak, Pak? Kenapa? Boleh nanya lagi nggak? Ada satu lagi nih, Pak. Boleh. Cuman gini, untuk besok berarti tetap aja yang ala Pak Dokter Wah cantumin dulu Bapak ya, biar dapat Ya, tanda tangan cantumin gitu. aja. Gimana? Pokoknya apa yang diminta supaya tanda tangan ikuti aja. Baik, baik. Pak, ini Pak pada teknik pengumpulan data, Pak, Ya. pada teknik pengumpulan data di sini ada dikatakan bahwa selanjutnya peneliti menjelaskan prosedur telaah dan hasil validasi panel secara kuantitatif. Nah, Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan pengujian validitas empiris dan perhitungan koefisien rehabilitas pengujian. Itu Pak, saya belum ngerti Pak, maksudnya gimana Pak? Eta kuantitatifnya banyak. Ya, Ladas. Oke. Eta penjelasan anak ayah di bukuna Imam Mahali, Pak.
yang Oh, terkait siap. dengan bab 3. Itu ngomongin bab 3, Pak. Jadi kalau sudah ngomongin bab 3 tentang penelitian kualitatif, baca bukunya Imam Mahali yang metode penelitian kuantitatif. PDF-nya tinggal download. Sok, pertanyaan naon itu bisa dijawab, Pak. Bisa, ini nama, Pak. Jadi Pak Cecep elek nyian tesis gancang, baca bukunya Pak, aya metode penulisan tesis. Ada. Tenang. Karya Imam Mahali, Pak ya? Imam Mahali. Tinggal ngedownload aja, kan saya sudah kirimkan linknya kan? Sudah, Pak. Ya, Iya. sudah. Sok lah. Jadi saya kemarin menyelesaikan baca dulu panduannya, Pak. Lalu setelah yang tidak saya ngerti, terus saya centang-centangin gitu. Jadi Pak, penjelasan Bapak Bio ngobrol tentang harus ada analisis naon, ada validasi dan lain-lainnya. Memang di penelitian kuantitatif dan kualitatif sama juga. Itu harus ada semua itu. Ya. Ya. Oke. Saya pikir sekarang sudah pukul 17.52. Satu Kasihan lagi, Pak. Satu lagi, Pak. Hah? Satu lagi tapi nggak lama, Pak. Cara penulisan yang dulu itu loh, Pak, yang bab 1 supaya nggak hilang, Pak, itu lupa, Pak. Apa gimana, Pak? Menulis di Word dari menulis tesis supaya kita itu langsung ke pendahuluan, terus misalkan bab 2, bab 3. Yang dulu tuh lupa, Pak. Navigation pen. Iya, navigation, Pak, itu, Pak. Iya. Ada tutorialnya di YouTube, Pak. Control F. Tidak, Pak. Nah, ada yang nggak bisa, Control Pak. F apa ya? Nggak Navigation ada pen. Control F. Tulisannya itu silakan buka di YouTube. Navigation pen, ya. Tutorial navigation pen. Menulis di tesis, skripsi dan lainnya. Oke, bisa ya. Oke, Pak Dokter. Kalau masih kalian nggak bisa dan belum beres, terlalu. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi. Astagfirullahaladzim. Saya nunggu Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pembimbing aja, Pak. Ya.